Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya admin di channel trading saham ya. Channel yang membahas seputar saham yang ada di Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas seputar komentar para teman-teman ya yang mungkin nyangkut, dan kita akan bahas di session video ini kali ini. Sebelum kita membahas saham ini, perlu kalian ketahui bahwa kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian ya. Jadi disclaimer on ya, dan pastinya analisa kami atau prediksi kami tentu saja berbeda dengan kalian ya. Dan kami di sini hanya mengedukasi di pasar saham, sehingga agar membantu teman-teman itu bisa cuan konsisten ya, seperti itu. Ya, langsung saja kita akan review dari Kak Axolotl Name ya. Kita untuk kalian jangan di skip video ini ya, agar kalian tidak gagal paham ya. Kita akan bahas dari Kak Axolotl Name. Coba Antam Bang, ada peluang naik lagi enggak? Kita cek ya Antam ya. Kami sudah bahas ya secara tadi ya di video yang tadi, bisa dicek ya. Namun di sesi ini kita akan bincang-bincang pada teman-teman ya untuk komentator ya. Kalau kita lihat secara Antam ini ya masih buffering ya, rata-rata itu YU YPKKN ini punya di harga 1963 ya. Apakah dia akan naik? Namun dia akan dibawa turun dulu ya, dan dia di harga ini tuh cukup menarik ya. Dan ini rata-rata itu ada di 150 ya saham Antam ini. Dan Antam ini ya, ini saham kesukaan saya ya. Dia itu rentangnya itu dijaga seperti itu, dan bid overnya itu dia itu kalau saya amati itu bidnya itu ya ada yang sumsui bahwa bid tebal itu dia akan naik. Enggak, kalau Antam itu bid tebal itu justru akan turun ya, biasanya seperti itu. Dan over besar itu dia langsung di HKK terus, seperti itu. Permainan Antam itu seperti itu ya untuk minggu-minggu ini ya, seperti itu. Kalian bisa antri beli di harga, tunggu dia break di harga 1930 ya, langsung beli antrian di harga 1930 ya, dan beli maksimal di harga 1950 ya untuk saham Antam ini ya. Kalian beli di area situ ya, di area situ, dan nanti BEP. Dan untuk stop lossnya ada di harga 1990 ya. Kalau kita lihat secara stock price-nya, di sini Antam itu aslinya masih distribusi ya, setelah kemarin itu cukup akumulasi, dan Antam ini saatnya untuk turun ya, karena beberapa hari ini Antam itu rally ya sampai 6% ya. Dia itu akhirnya itu rally, tunggu ya. Tunggu dia turun di support bawah lagi ya, dimulai dicicil ya untuk besok ya, hari Jumat. Karena Antam ini sangat menarik ya. Ya, biasanya turun itu sampai 4 hari sampai 3 hari, dan cukup dalam juga ya saham Antam ini. Ya. Jadi apakah ada peluang untuk naik ya? Kemungkinan besok masih turun dulu ya, belum dikerek, karena untuk support kuatnya Antam itu ada di harga 1756 ya untuk saham Antam ini. Baiknya untuk swing saja untuk saham Antam ini ya, seperti itu. Ini dari untuk selanjutnya dari Kak Bayu Aji Abianto dari saham BSPK. Ini AVG 28 nyangkut 20.000 lot. Wah, mantep. BSPK kemarin ya, cek dulu ya. Di harga 28. Iya, beli di pucuk ya, dia harganya 18 ya. Oh, terlalu berisiko sekali ya. Perlu kalian ketahui bahwa untuk saham BSPK Waran itu, ketika kalian sudah beli itu, kalian harus pasang cepat stop loss, karena untuk saham seperti ini itu adalah saham volatil ya, hampir mirip judi ya. Seperti itu. Mungkin asumsi saya itu tentu saja berbeda ya, seperti itu. Dan biasanya kalau saya itu kalau misalkan masuk di saham BSPK di Warren itu, saya harus pasang stop loss ya, 1 tick 2 tick. Permainan untuk saham Warren itu kalian tunggu dulu ngebreak di bawah ya, harga 16 ya, nanti jual di harga 17 dan juga di harga 18 ya. Kita lihat cek untuk bid overnya.
Ya, B-nya itu tebal-tebal sekali ya teman-teman. Ya, ya dia itu kuatnya itu sampai naik dan dia sudah naik ya tadi itu sekitar 20% dan dia tadi itu di bawah 14 dia naik headnya itu ada di 19 ya, kenaikannya cukup signifikan ya, bandarnya itu sebetulnya naik 4 papan sampai 3 papan ya, jadi sangat berisiko untuk saham BSBK Warren itu ya. Terus selanjutnya ini ya dari Kak Crescent IDN Bank, saya rugi di KKGI banyak banget, kira-kira hold apa CL ya. KKGI kita cek dulu, saya nggak tahu ya beli di harga berapa ya, hold apa CL kita cek dulu di di trennya dulu. Untuk KKGI ini bagaimana ya. Ya KKGI ini dia masih turun ya, kalau kita lihat secara windownya dia itu ada setelah uptrend dia downtrend ya di harga 439 dan juga di harga 400 ini ya 442 dan juga di harga 466 ya, dia sudah turun beberapa hari terus, dia volume cukup ramai dan dia rame itu di posisi tahun di bulan 1 ya, dia waktunya untuk turun ya. Menurut saya ya kembalikan trading masing-masing ya, kakak ini mau ke trading atau mau ke invest ya, seperti itu ya. Kita ketika terjun di pasar modal itu kita harus tentukan dulu kita di sini itu pakai akun itu untuk mau invest atau mau trading ya, seperti itu ya. Apabila kalian mau trading kalian harus disiplin stop loss ya, seperti itu. Tapi kalau invest ya beli mulai cicil seperti itu. Ingat kalau mau invest itu belilah yang saham yang fundamentalnya bagus ya. Di situ ada saham LQ45 dan juga IDX High Div ya, seperti itu. Kalau misalkan untuk saham kakek ini ya. Jadi cukup dalam ya, kembalikan kepada kakak masing-masing ini mau ke invest atau mau itu, karena untuk saham KKG ini bisa naik ya, tapi entah waktunya kapan kita nggak tahu ya, seperti itu ya. Untuk saat ini dia masih distribusi. Kita akan cek dulu di broker transaksinya. SQ ini rata-rata punya di harga 500 dan 450 dan volume cukup tebal ya, seperti itu. Apabila kakak mau buang itu cukup masih ada yang rame ya. Nah di sini ya bisa dilihat ya, rata-rata AT punya 496 dan kalau kita lihat secara stock price-nya ya, karakternya bagaimana untuk kakak ini ya. Kita lihat dulu untuk finansialnya ya, PBV-nya 1,4 ya, dan net profit naik dan asetnya juga baik ya. ROE-nya 25, return of equity-nya ROA asetnya 6 ya, naik, DR-nya baik ya. Dan kalau lihat dari asingnya masih akumulasi setelah 3 hari yang lalu itu distribusi ya teman-teman. Ya lihat dulu ya, bisa di zoom ya. Per dan book value-nya juga seperti itu. Ya, bisa di zoom ya Kak ya. Ya. Dan saya kurang tahu punya di harga berapa ya, seperti itu. Kembalikan ke diri kakak masing-masing ya, seperti itu. Ini untuk selanjutnya kami akan membahas dari Kak Piki Sanjaya. Tolong review saham Telkom Indosat merek karena saham drop turun dan saya mengalami kerugian tapi belum stop loss. Terima kasih ya. Ya seperti yang tadi saya bilang ya, kakak itu terjun itu di akun itu mau ke invest atau mau ke swing atau mau ke trading ya. Jadi harus konsisten ya. Harus seperti itu ya. Beli saham Telkom untuk invest atau apa kita cek dulu ya. Untuk saham Telkom ya, untuk saham Telkom ini di hold dulu ya, enggak apa-apa, karena di sisi lain untuk saham Telkom ini masih menarik ya, karena dia termasuk dari ide Hidif dan juga termasuk LQ45 dan untuk saham Telkom ini ya, seperti itu. Dan untuk saham Telkom ini
kalau kita lihat secara trennya dia itu masih sideways ya. Setelah beberapa bulan yang lalu dia itu uptrend dan dia masih sideways ya di area 3236 dan juga di 3900 ya, tunggu di area support sini ya kalau misalkan. Dan untuk Telkom itu untuk jangka panjang itu bisa menyentuh di harga 4771 ya, karena dia bulan-bulan ini tuh masih di bawah turun dulu ya. Setelah ini berhasil akumulasi selama 3 bulan, dia akhirnya itu mulai distribusi ya. Wajar kalau saham Telkom itu distribusi. Dan kalau kita lihat secara dari fundamentalnya, dia PBV-nya 3,2 ya, dan harga wajarnya ada di harga 1247 ya. Dan tunggu saja ya, untuk saham Telkom ini lebih baik untuk di hold dulu, dan aslinya masih distribusi ya. Setelah 3 bulan yang lalu dia mulai akumulasi pelan-pelan ya, seperti itu untuk saham Telkom ini ya. Untuk selanjutnya saham Indosat. Indosat apa ya untuk saham Indosat itu ya? Sebenarnya apa sih? Oh iya, ISAT. Iya, ISAT ini kalau kita lihat ya, secara trennya dia itu downtrend ya untuk hariannya, dan kalau kita lihat dari catatan windownya ya, dia masih sideways ya di area 5000 dan juga di area 7000 ya. Untuk saham ISAT ini dia masih geraknya di situ ya, masih sideways ya. Kalian bisa beli di area 5096 ya. Kita kembalikan dulu untuk Kak Piki ya. Kak Piki ini sudah telat stop loss ya, seperti itu. Banyak untuk saham yang dibeli fundamental bagus, untuk saham Telkom dan Indosat ini lebih baik untuk di hold dulu ya, karena tunggu dia break ya. Ada pengen keluar bisa di average ya untuk yang saham yang fundamentalnya bagus. Tapi kalau yang fundamentalnya nggak bagus ya silahkan bisa di stop loss dan bisa diversifikasi ke saham yang lain yang masih ramai, seperti itu ya, untuk menghindari psikologis pasar modal, seperti itu ya. Untuk saham ISAT kita akan buka dulu di broker transaksinya. Rata-rata XC itu punya di harga 6263, CC 299, dan BK ini 2780 ya. Dan kalau kita lihat secara fundamentalnya ya, aslinya masih distribusi ya. Setelah kemarin itu ya, kita lihat ya, karena dia sudah menutup gap dan ya waktunya untuk distribusi ya sampai ke 5000 ya, karena dia sudah mengakumulasi ya di harga 2000 ya setiap bulannya di sesi awal itu, dan dia mulai distribusi untuk saham Indosat ini. Dan kalau kita lihat dari fundamentalnya, secara fundamental dia itu PV-nya cukup ya, masih baik ya di 1,9%. Per ROE-nya ya fundamental juga bagus ya. Jadi seperti itu. Dan yang terakhir kita akan bahas saham MERK. Ya, saham MERK ini volumenya cukup stabil ya. Dia sideways di area 4958 dan juga di area 5415 ya. Untuk saham MERK ini. Baiknya bagaimana Kak? Ya seperti apa yang saya bilang tadi ya, baiknya Kakak itu mau ke invest, kalau telat ya telat, didiamkan dulu, tidak masalah ya. Tapi kita cek dulu di fundamentalnya ya, cukup bagus-bagus ya. Ini PBV-nya juga 3,3, dan dari profitnya, total asetnya cukup baik ya. Kinerjanya juga baik ya untuk saham MRK ini ya. Dan kita cek dulu untuk momentumnya, bulannya dia masih uptrend ya, masih rally ya untuk saham MRK ini ya. Untuk mondenya ya, tunggu dulu ya, nanti
bisa di hold dulu ya untuk saham ini ya. Karena kalau misalkan sudah turun kalian mau invest ya di hold, tapi kalau sudah telat untuk trading ya apapun, kalau misalkan akun kalian untuk trading ya harus stop loss, jadi seperti itu ya. Ini untuk selanjutnya kami akan bahas dari Kak Herman Gunawan ya. ASI dijaga untuk turun terus oleh bandarnya, kejam ya, cek dulu untuk saham ASI ya. Enggak ya, kalau menurut saya ASI ini masih di bawah naik ya, dan memang dia itu distribusi karena dia sudah mencapai gap up-nya seperti itu ya. Dan saham ASI ini sudah mandul ya di harga ini ya, di 6.000 ya, seperti itu. Dan saham ASI ini dia saham yang fundamental bagus ya. Untuk trading dia 5 hari berturut dia itu turun, dan menurut saya untuk saham seperti ini itu untuk di hold dulu ya, nggak apa-apa. Karena masih volumenya cukup tinggi. Dan kita juga cek juga untuk secara pokok transaksinya, AG ini punya di harga rata-rata 6.195 dan cukup baik ya, dia mulai akumulasi dikit-dikit ya. Dan kalau kita lihat secara stock price-nya, PBV-nya 1,3 dan harga wajarnya ada di harga 4.000 ya. Dan kalau kita lihat ya cukup baik ya, bid over-nya ini juga turun, dan asingnya masih distribusi ya. Asingnya masih distribusi ya. Kenapa kok dia distribusi ya? Kita cek. Ya, karena dia sudah mengakumulasi ya, sudah sampai sini dan waktunya dia itu distribusi. Ya, kalau bandar asing itu belinya itu pelan-pelan, dia enggak untuk trading ya. Pelan-pelan karena dia fundamental itu besar ya. Dan dia setelah dia itu waktunya untuk distribusi. Tapi nggak apa-apa, kalian bisa di stop loss dulu di harga di 6.070 ya untuk saham ASI ini. Targetnya bisa sampai ke 7.325 dan juga di harga 7.694 untuk saham ASI ini. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih ya para teman-teman yang sudah subscribe di channel ini. Dan kalian yang pengen direview silahkan tulis komentar kalian di bawah, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info ya teman-teman. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.